Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfis Sururi dengan NIM 11032300024. Di sini saya akan menjelaskan tentang transistor biji penguat kelas A, B, dan C, di mana di sisi tersebut terdapat ada gambar rangkaian, kemudian penggunaan aplikasian, kemudian gambar rangkaian, dan prinsip kerja dari rangkaian. Yang pertama yaitu ada pengertian transistor BJT. Transistor BJT atau transistor bipolar junction merupakan jenis transistor yang menggunakan kedua jenis pembawa muatan, elektron dan lubang atau hole. Untuk mengontrol aliran arus, BJT memiliki tiga terminal, yaitu ada basis, kolektor, emitor, dan juga digunakan sebagai penggunaan aplikasi penguat atau saklar. Eh, Kemudian di sini ada jenis transistor. Nah, yang pertama transistor NPN. NPN merupakan semikonduktor arus listrik yang mengalir dari emitor ke kolektor melalui basis. Transistor NPN ini juga menggunakan arus kecil dan tegangan positif pada basis, kemudian mengontrol aliran arus yang lebih besar dari kolektor ke emitor. Dan yang kedua ada transistor PNP. Nah, transistor PNP ini juga sama, lapisannya semikonduktor. Arus listrik juga yang mengalir ke emitor eh, melalui basis juga. Nah, transistor PNP ini menggunakan arus yang kecil dan tegangan negatif. Bedanya dengan NPN itu menggunakan positif, kalau PNP menggunakan negatif. Pada basis ini mengontrol aliran arus yang lebih besar dari emitor ke kolektor. Lanjut kemudian, nah di sini langsung ke pembahasan utama. Ada transistor BJT penguat kelas A, B, dan C. Nah, yang pertama ada kelas A. Sini ada samping gambar rangkaiannya. Eh, nah, untuk prinsip kerja dari rangkaian dari gambar di sebelah ini, eh, prinsip kerjanya yaitu penguat kelas A dimulai dengan biasing untuk menjaga transistor dalam kondisi aktif. Lalu sinyal input AC diberikan ke basis melalui kapasitor. Kemudian yang memblokir arus DC. Nah, ketika sinyal input ini meningkat, arus basis atau IB dan arus kolektor IC juga akan meningkat. Kemudian arus kolektor yang meningkat ini mengalir melalui resistor beban RL dan menghasilkan tegangan output kemudian diperkuat. Kemudian resistor emitter RE prinsip kerjanya menstabilkan arus emitter IE dan mengurangi distorsi sehingga menghasilkan sinyal output yang kuat dan berkualitas tinggi. Untuk pengaplikasian dari kelas A, yang pertama ada penguat radio. Kemudian ada sistem pertahanan dan sensor. Kemudian ada penguat video dan yang keempat ada rangkaian instrumentasi. Nah, aplikasinya penguat radio itu seperti digunakan dalam amplifikasi sinyal di audio. Di situ memperkuat sinyal dari mikrofon atau sumber audio lain sebelum dikirim ke speaker, memberikan kualitas suara yang lebih tinggi atau yang bagus. Kemudian untuk di sistem pertahanan dan sensor digunakan untuk memperkuat sinyal dari detektor atau sensornya serta meningkatkan sensitivitas pada sistem. Untuk yang keempat ada rangkaian instrumentasi. Di sini penjelasannya rangkaian instrumentasi ini untuk memperkuat sinyal dari sensor atau transducer dan memastikan keakurasian dan keandalan pembacaan. Hmm. Kemudian di sini ada kelas B. Nah, di sini juga rangkaian di
di sebelah sini prinsip kerjanya eh, penguat kelas B melibatkan ada dua transistor. Nah, di masing-masing penguat setengah siklus atau sinyal inputnya, transistor dibiasnya sehingga hanya satu dari keduanya yang aktif pada satu waktu atau secara real time. Di situ mengalihkan arus hanya saat sinyal positif atau negatif. Ketika sinyal positif itu transistor NPN aktif, sedangkan resistor lainnya PNP non aktif dan sebaliknya sinyal negatif, gabungan output dari kedua transistor yang akan menghasilkan sinyal output yang lengkap atau yang keluaran yang menghasilkan seperti di osiloskop nanti menghasilkan gelombang sinusoidal. Kemudian kelas B ini lebih efisien dengan kelas A dikatakan karena tidak ada arus yang mengalir saat tidak ada sinyal. Sementara yang kelas A jika eh, ada arus akan mengalir, makanya itu kelas B lebih efisiensi. Namun menyebabkan distorsi jika tidak dikelola dengan baik atau dikontrol lah. Kemudian untuk pengaplikasian rangkaian kelas B. Nah, yang pertama ada amplifier audio. Di amplifier audio ini digunakan untuk memperkuat sinyal suara dengan efisiensi tinggi. Jadi yang dikeluarkan eh, amplifier dari audio itu akan semakin bagus. Kemudian untuk sistem komunikasi eh, digunakan untuk memperkuat sinyal data. Jadi akan menyerap sinyal secara lebih bagus gitu. Kemudian ada sistem daya. Nah, sistem daya ini digunakan dalam rangkaian inverter untuk mengkonversi dari DC ke AC atau sebaliknya dengan efisiensi yang tinggi. Kemudian ada rangkaian switching. Di rangkaian switching ini digunakan sebagai mengendalikan arus dengan lebih efisiensi. Jadi tidak ada yang dikatakan arus yang berlebih. Kemudian ada kelas AB di mana prinsip kerjanya hampir sama dengan kelas B. Yang membedakan pada kelas AB ini, masing-masing terminal base diberi tegangan bias sebesar 0,7 volt sehingga tidak terjadi eh, kecacatan atau rusak pas bentuk sinyal atau gelombang. Nah, untuk pengaplikasian dari kelas AB ini biasa digunakan pada output amplifier audio. Di sini memberikan apa namanya kombinasi antara secara linearitas dan efisiensi yang lebih tinggi seperti kelas B. Nah, pengaplikasian pada kelas AB ini digunakan pada sistem audio mobil dan hi-fi untuk menghasilkan output yang memadai dengan minimnya distorsi crossover. Kemudian ada oh kelas C di mana prinsip kerja dari rangkaian kelas C ini melibatkan pengoperasian transistor. Nah, dalam kondisi bias yang lebih tinggi daripada titik kerja normal. Transistor ini hanya aktif ketika sebagian kecil dari siklus sinyal input biasanya kurang dari 180 derajat. Nah, saat sinyal input positif, transistor mengalirkan arus, sedangkan pada bagian yang lain negatif, transistor non-aktif. Nah, hal ini menghasilkan output yang berbentuk gelombang pulsa. Pada pengaplikasian penguat kelas C ini sering digunakan dalam aplikasi RF seperti pemancar radio, kemudian audio, karena mampu menghasilkan daya tinggi dengan distorsi yang minimal. Nah, kemudian untuk keunggulan dan kelemahannya pada kelas A, keunggulan ini linearitasnya tinggi karena transistor selalu berada dalam kondisi aktif, respon responnya sehingga distorsi sangat rendah. Nah, sederhana secara konsep, kerangkaian bias yang relatif mudah dirancang untuk kembali operating point yang konsisten. Kemudian untuk kelemahannya, yang pertama kelemahannya mungkin pada phase yang daya yang rendah, dikarenakan
transistor terus-menerus mengalirkan arus walaupun tanpa sinyal. Maka itu konsumsi daya menjadi tinggi dan menghasilkan panas yang berlebih. Kemudian desain pendinginan juga pada kelemahan di kelas A ini. Diperlukan sistem pendingin eksternal atau kayak seperti heatsink aluminium yang besar sehingga mampu meredam suhu yang sangat panas atau yang tinggi. Terutama pada ketika daya akan tinggi atau melebihi suhu batas normal. Kemudian ada kelas B. Nah, keunggulannya efisiennya sangat tinggi dikarenakan masing-masing transistor akan mengalirkan arus dan konsumsi daya lebih rendah. Karena di transistor ini tidak aktif terus-menerus seperti pada kelas A karena eh, arus yang mengalir hanya ketika sinyal aktif. Maka dari itu konsumsi daya lebih rendah. Nah, pada kelemahannya di kelas B ini, crossover sering distortion. Nah, terjadi karena adanya celah dalam konduksi di dekat titik peralihan sinyal. Bias tambahan sering diperlukan untuk mengurangi masalah pada eh, penguat kelas B ini. Kemudian mendorong kemudian mendorong desain kelas AB ini. Nah, desain yang sensitif terhadap temperatur sendiri. Biasanya suhu harus dikontrol dengan baik atau dengan cermat untuk menjaga ketidakseimbangan dalam kondisi termal atau kondisi yang berlebih. Kemudian ada penguat kelas AB. Nah, keunggulannya keseimbangan terlintas dan efisiensi. Nah, distorsi crossover dapat diminimalisir dengan bias yang tepat sehingga menghasilkan sinyal yang bersih. Jadi tidak ada noise dari luar. Kemudian ada efisiensi lebih baik pada kelas A ini. Nah, di sini kan pada kelas A mengalihkan arus yang terus-menerus padahal kondisi sinyal di situ mati. Nah, di sini pada kelas AB ini hampir sama dengan kelas B, yaitu hanya mengalirkan daya sesaat mendekati titik transisi. Maka efisiensi ini meningkat tanpa mengorbankan linearitas secara signifikan. Nah, untuk kelemahannya sendiri, pada yang pertama itu ada kompleksitas pada biasing. Nah, di desain rangkaian harus sangat presisi agar kedua transistor pada kondisi yang ideal. Disebabkan pergeseran kecil bias dapat menyebabkan distorsi atau ketidakstabilan thermal. Nah, mungkin ketidakstabilan thermal ini di sini pada suhunya yang jika tidak eh, kondisi ideal, maka akan eh, suhu thermal akan meningkat. Maka dari itu harus sedia mungkin pada kondisi yang ideal. Kemudian pengendalian panas. Nah, di kelemahan sini meski lebih efisiensi dari kelas A, manajemen manajemen pengaturan pada suhu di penguat kelas AB ini tetap menjadi masalah tantangan sebagaimana pengendalian panas ini juga dapat disebabkan dari arus yang sangat tinggi juga biasanya menyebabkan panas atau suhu yang sangat tinggi. Kemudian ada yang terakhir kelemahan keunggulan pada penguat kelas C. Nah, keunggulannya di sini efisiensinya sangat tinggi karena di transistor dalam kondisi off selama mayoritas bekerja atau siklusnya, efisiensi mencapai tingkat yang luar biasa untuk pengaplikasian pada RF. Nah, untuk kesesuaian untuk kedua yang aplikasi RF, kemampuan mengenai frekuensi tinggi dengan penggunaan tuning circuit membuat sangat ideal. Nah, pada frekuensi tinggi ini akan menghasilkan gelombang sinyal yang sangat bagus karena kan kemampuannya yang sangat menangani ketik frekuensi tinggi akan di tuning circuit menjadi yang sangat ideal. Nah, untuk yang kedua yaitu kelemahan. Yang pertama non linear dan distorsi tinggi.
Prinsip dari operasi yang tidak linear membuat eh, penguat pada kelas C ini tidak cocok untuk aplikasi audio atau sinyal di mana fidelitas merupakan prioritas. Kemudian yang kedua ada kompleksitas tuning. Pada rangkaian resonansi yang tepat sangat diperlukan untuk memfilter sinyal. Nah, sehingga menuntut desain yang lebih teliti. Demikian dari penjelasan tentang transistor BJT pada penguat kelas A, B, AB, dan C. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.